Let's get started. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini hari Ahad tanggal 7 September 2025. Saya kedatangan salah satu wali santri di salah satu pesantren di Kampung Inggris, di mana anak saya juga nyantri di sana. Jadi ini sama-sama wali santri kita. Jadi ini sengaja kami ambil videonya, Pak. Tapi jujur teman-teman semuanya yang selalu mengikuti channel kami di Quantum Ruqyah Mr. Nyox, kita belum ngobrol sebelumnya. Saya juga belum mendiagnosa. Tapi karena ini satu kesempatan yang menarik, beliau berkunjung untuk menengok putranya ke Pare. Kita manfaatkan sehingga saya tidak perlu ke Nganjuk dan Bapak tidak perlu menyediakan waktu khusus untuk silaturahim ke kami. Nah, teman-teman, kita perlu mendengar nih keluhan apa yang dirasakan oleh Bapak yang ada di samping kita. Ya, kita juga perlu mengenal beliau, terus apa dan apa. Nanti baik beliau, ibu maupun siapa yang mau juga memberikan cerita, bisa langsung dipasangkan dek nanti. Walaupun nggak tershoot, nanti tetap suaranya bisa masuk. Ngapunten Pak, paring asmo sinten, mungkin pekerjaan sehari-hari apa, terus apa yang dikeluhkan, monggo terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah. Nama batu matur suwun syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang paring sehat dumateng kula lan panjenengan sedaya. Ing dina menika kula ditakdiri Gusti Allah rawuh wonten panggenan iki. Mboten enten rencana sedaya takdir Allah. Ngapunten paring asma sinten? Kula paring asma Danang Witanto, alinipun Pak Danang Witanto. Nggih, alamat Sambirjo Tanjung Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Keluhan pertama kula niki, Pak. Jadi pertama niki awal mula Ramadan tahun ini. Ramadan itu sudah berjalan 6 bulan. 6 bulan. Awalnya bintik-bintik seperti panu. Nggih. Di epek-epek, terus Apa mriki? di belakang Di punggung. di punggung epek-epek nih, Punggung tangan. terus muncul seperti jerawat di sekujur punggung. Setelah itu di kaki, di betis kaki, di betis bagian luar itu juga kayak panu. Dan semakin lama semakin melebar. Terus kepala itu ketombe, total rata hampir. Kalau saya buka ini sudah 95 full ya, alhamdulillah. Hampir full kepala. Iya, 90%. Jadi ngapunten. Jadi teman-teman, karena dari kejauhan ya, jadi kondisi tubuh beliau ini seperti ada panu, tetapi lebih parah dari itu. Mulai dari panu kemudian mengerak, mengelupas, sangat parah sekali. Ini dimulai dari punggung tangan, kemudian ke punggung tubuh, lalu ke kaki, sekarang sampai bahkan ke kepala. Kalau dibuka beliau katanya hampir 95% kena. Jadi kalau jenengan lihat dari dekat ini, Masya Allah. Nah, ini dimulai dari Ramadan tahun ini. Berarti ini sudah berjalan 6 bulanan. Boleh diceritakan awal mulanya, Pak? Sekarang sudah full seluruh dari kaki sampai ke atas kepala 90%. 90% Terakhir kena. ini
ini sudah kelihatan tinggal wajah aja. Ini sebetulnya sudah tapi masih tipis. Masya Allah. Nah ini di jahi kan kelihatan tapi Oke. tipis. Iya. Meninggal ini saja. Leher sudah kena, sudah bercak. Ini sudah kena. Kalau dada Pak? Dada penuh, punggung penuh. Masya Allah. Nah, itu saya sempat Itu dari yang terlihat Pak ya? Iya. Sekarang dari apa yang terlihat, jenengan rasakan apa Pak? rasanya kadang gatal. Kuatel? Ya, kadang ada panasnya. Ada gatal, ada panas. Ada panas. Cuma panas itu di badan enggak, di pergelangan tangan sama pergelangan kaki, di Tangan dan kaki. Badan tubuh enggak. Selain panjenengan, ibu ngerasain gatal nggak di rumah? Tidak, Nggak. Ada putra putri? enggak Enggak. ada kebetulan Pak. Oke. Ini semua cerita nanti akan saya diagnosa ya. Iya. Nanti akan ada kesimpulan. Terus saya sudah berobat ke rumah sakit umum untuk spesialis kulit. Berapa kali sudah? Saya kontrol itu setiap seminggu sekali, 10 hari sekali. Seminggu sampai 10 hari sekali. Iya, pasti kalau telat itu saya sudah ampun deh. Udah sakit. Berarti ini bisa lebih dari 10 kali lebih ya? Ya lebih. Kalau Pak. satu bulan aja. itu 4 kali. Bisa 4 kali 4 Kali 4 kali 6. 24-an. 20-an kali lah ya. Ya. Dan apa yang diberikan dokter, Pak? Selama ini pengobatannya cuma menekan imun. Menurut ilmu kedokteran saya menderita kelebihan imunitas, Autoimun. autoimun. Oh malah ya? Iya, malah kelebihan. Jadi autoimun itu harusnya menyerang musuh, tapi di tubuh saya kebalik. Autoimun saya tidak mengenal musuh, tapi juga menyerang. Tidak ada musuh juga menyerang. Akhirnya Oh, kulitnya kena. melupas. Kulit yang sehat diserang oleh yang autoimun. Berarti ini ke dokter spesialis ya? ke spesialis kulit. Kulit ya? Betul. Jadi untuk mohon maaf ini untuk secara kedokteran belum ditemukan penyebabnya. Tapi saya yakin ditemukan penyebabnya. semua obat pasti ada obatnya kecuali maut. Iya, iya. Itu saya yakin itu saja ya. Likulli da'in dawa'un ilal maut. Iya, saya yakin itu. Dan memang benar. Keyakinan Bapak itu sudah betul, Pak. Dari situ nanti akan ada kesembuhan. Insya Allah. Ya, karena sudah dasar keyakinannya sudah benar. Karena kalau nggak benar nanti saya pasti akan membenarkan, meluruskan bahwa segala sesuatu yang kita keluhkan dan apapun penyakitnya pasti ada kesembuhan dan itu datangnya dari Allah. Oke, berarti dari keluhan sudah dijawab tadi ya, gatal di daerah tangan dan kaki. Kemudian pertanyaan yang mau saya tanyakan sudah panjenengan jawab, yaitu tindakan apa secara medis yang sudah dilakukan ternyata sudah dijawab tadi ya. Masya Allah. Oke, sekarang menurut Pak Danang Witanto, kira-kira penyebabnya apa menurut perspektif panjenengan, bukan dokter spesialis? Ibu juga boleh nanti menyampaikan. Saya tidak tahu. Nggak tahu? Tidak tahu. Ada orang bilang yang karena Upas ular, bukan upas goib. upas goib. Iya. Upas di sini itu nopo? Upas itu semacam bisa, tapi bukan bisa ular, bisa makhluk goib. Oke, Ada kata yang bilang orang. gitu. Iya. Kalau menurut panjenengan kayak Mbak? Saya tidak Nggak tahu. tahu. Oke, Tidak tahu. kalau nggak tahu, sekarang saya akan bertanya dengan beberapa pertanyaan. Panjenengan cukup jawab iya atau enggak ya. Iya. Ini saya bagi menjadi 2. Dalam tubuh, nanti juga di luar tubuh. Dalam tubuh, dalam keadaan tertutup matanya Pak ya. Iya. Maksudnya saya tanya, ketika jenengan mimpi atau tidur itu kan matanya tertutup. Tertutup. Iya. Jenengan pernah bermimpi terbang nggak Pak? Sering. Sering, setunggal ya. Betul tuh. Yang Sudah lama kedua. itu, betul. Sering. Yang kedua, panjenengan apakah pernah bermimpi jatuh dari ketinggian? Ya itu sering. Jadi Sering. terbang terus saya tuh kayak
di film tuh pakai aksi. Kalau saya bisa terbang, nah, dalam mimpi tak gunakan kesempatan pakai aksi. Ada yang bisa jatuh namanya terbang. Saya udah mau muter gini. Dalam terbang memang saya beraksi gitu. Terus saya sebenarnya sudah sadar. Terus itu pun dikeluarkan telinga yang berdenging, itu kewonceng loh saya. Semua saya yang bisa istighfar atau menyebut nama Allah itu nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh. Tetap aja gitu. Itu sudah bukan dari ini, malah ya akhir-akhir ini saya nggak pernah dulu. Terus yang ketiga. Iya betul. Apakah panjenengan dalam mimpi pernah bertemu dengan makhluk gaib yang menyeramkan yang ingin membunuh panjenengan? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Yang ketiga, yang keempat, pernahkah bermimpi di kuburan? Bermimpi di kuburan? Nggak pernah. Yang kelima, pernahkah panjenengan bermimpi di air, apapun airnya, air laut, air sungai, air banjir, air kamar mandi, pokoknya ketemu air? Nggak pernah. Enggak ya? Nggak pernah. Yang keenam, pernah bermimpi bertemu dengan binatang berwarna hitam? Nggak pernah. Oke, yang terakhir, pernahkah rep-repan? Rep-repan sering. Sering ya? Rep-repan sering. Oke. Ya, tuntas. Sudah bisa kita sedikit simpulkan. Sekarang lanjutannya adalah saat panjenengan ndak mimpi atau ndak tidur ya. Pernahkah panjenengan di saat sholat rakaatnya hilang? Maksudnya? Misalkan sholat zuhur atau asar atau sholat isya, Allahu Akbar, aku kepiro ya? Sering. Sering ya? Sering. Sering ada saya sering sujud sawi. Aku harus kadang takiyat gimana wis telu kok wis papat ya. Tambah ya boleh mau ora apa-apa. Yang penting daripada kurang lebih baik lebih saya sujud sawi. Nah itu sering itu. Ustaz sering. Oke, terus pernah nggak dadanya sesak? Pernah. Dalam 6 bulan ini? Nggak tahu ya. Kadang kayak nyekring gitu loh. Nyari kadang. Kayak apa aku ki loro jantung. Nah, kayak sesak rasanya kayak gitu kadang. Tapi cuma nggak tahu kalau 6 bulan ini nggak tahu, lupa ingat. Oke, selanjutnya pernah nggak merasa selama mulai muncul itu pundak panjenengan berat banget? Ya paling kalau kan capek. Oh, kalau capek beda. Kalau habis nyangkul capeknya capek asli. Ini enggak. Tahu-tahu ada aja sebelah kiri atau kanan kok pegel terus ya gitu. Gak enak rasanya gitu. Enggak pernah. Enggak ya? Enggak. Ya pas kalau kerja sore udah nyampe pegel. Terus ini selanjutnya tulang punggung panas ya Pak? Nah itu yang kulit yang panas. Kulit yang panas. Kulit. Tulangnya kayaknya enggak. Jadi kayak hangat. Tulang punggung. Oh punggung enggak? Yang daerah tulang ekor panas. Oh betul. Enggak ya? Betul. Oke. Ini selanjutnya ya. Pernah melihat penampakan nggak di rumah? Enggak pernah, malah ibu. Kalau ibu? Iya. Tapi bukan penampakan sih, hanya perasaan. Tapi sampai saya merinding. Sampai lari ke kamar itu masih inget kan? Iya. Perasaan yang kedua, yang kedua merinding itu sinyal, Bu. Oh, gitu. Setiap ada makhluk halus, gaib, astral, orang yang normal yang nggak bisa melihat, Allah kasih beri kepekaan di bulu kuduk. Sampai aura sawapnya anget. Nah, yang kedua hawa di tempat tertentu panas hangat. Iya, betul. Walaupun dikasih AC, Bu, kalau memang itu tempatnya jin, panas tetap. Gitu, walaupun AC. Apalagi nggak ber-AC. Ibunya pernah itu. Ibunya pernah ya? Iya. Berapa kali, Bu? Itu 1 kali sih. 1 kali. Kalau penampakan selebat? Suara. Oh, suara? Iya.
Manggil nama saya. Manggil nama panjenengan? Iya, Berapa kali? Itu berapa kali? Lupa, tapi udah lama itu Pak. Udah lama? Iya, ya di rumah itu juga. Itu Tapi saya, dalam kurun 6 bulan ini? enggak, Sebelumnya? sebelumnya. Nah, ini penyebabnya apa? Kira-kira panjenengan? Ada Gangguan jin. ini? Maksudnya sebelum ada jin ini, apakah panjenengan naik jabatan direktur? Buatan Kayaknya enggak Ustaz. Saya tuh biasa-biasa saja, saya kerjanya tani. Kerjanya apa? Tani Tani. Pak, nggih. Jadi Oh, tani. saingan-saingan karo sopo? Enggak ada. Tapi sawah ya mbak? Iya, ada warisan saking buke. Yang lainnya nyewa. Mungkin 100 hektar gitu. Sehingga banyak orang yang iri gitu. gitu mau. Bisa jadi Iya. itu karena saya nyewanya banyak. Jadi kan satu kampung tuh saya nomor 2 paling lebar. Oh, ngoten. Yang nomor 1 ada tetangga saya. Iya. Mungkin ada kok garapannya akeh, sing sitok mungkin gak itu garapan. Ya itu mungkin bisa jadi Bisa jadi. penyakit ain. Iya. Terus ya mohon maaf saya di lain tani saya juga punya usaha. Napa usaha? Ya sewa Son hurek. dan sewa tempat tinggal gitu. Dan itu Sewa tempat tinggal ya kayak kos-kosan gitu. Pak? kos-kosan. Berapa pintu, Pak? Dan kan alhamdulillah ya 80 pintu. mboten kecil-kecilan Pak. Bataku gini tak ya Mbak. So, Dan 7 ngoten. 7 pintu apa 7 rumah? 7 pintu. 7 pintu. Satu rumah cilik-cilik ngoten Pak. Oh. Ngoten. Iya. Dijadikan 7. Karena memang Ben orang barbar. hasut itu Nggih. bisa datang dari mana saja, Nggih. kapan saja, bahkan usaha kita yang kecil saja bisa dihasutin, Oh, ngoten. apalagi usaha yang besar. Oh. Makanya saya pastikan ini apakah panjenengan punya ratusan hektar sawah, Ngoten. 80 pintu lebih gitu, kok sampai ada orang yang hasut misalkan. Oke. Nanti saya mau ngomong, nanti panjenengan boleh sela ya, Nggih, monggo. sebagai pemahaman dan edukasi buat teman-teman yang mengikuti terus channel saya, bahwa ada hal-hal yang perlu difahami sehingga cara berpikir kita nanti baik. Nggih. Jangan sampai ruwet bulat pada perkara yang bahkan medis gak bisa menangani. Nggih. Sudah lebih dari 3 kali berobat, apalagi sampai 24 kali 24 kok kali. nggak selesai, berarti ada hal yang salah. Nggih. Sudah 3 bulan rutin kok diobati nggak sembuh, pasti ada yang miss. Oh, ngoten. Maka perlu saya sampaikan bahwa ini buat teman-teman yang nonton, melihat, baik yang sekarang live maupun yang enggak ya, bahwa penyakit itu secara sederhana dibagi menjadi 3 Pak ya. Mungkin panjenengan pun ngertos, sekarang jenengan tadi bilang ain. Taunya dari mana Pak? Nah, itu dari mertua saya. Nah, Apa istri saya juga gitu. Apa ini sing iri terus dari literasi gitu. YouTube itu terus makanya ya kadang orang kampung loh. Nah, Ngono kuwi saulan piro? nah. Tak jawab jujur kowe engko roh bayar aku. Heeh. Ya toh. Ora tak jawab ki wonge taklek. Gue tak jawab itu saulane sak juta. Gue yo 7 juta benulan rasa kerja. Nah. Lah ngoten lho Pak, kula Iya. sempat deal. Kula sempat bingung. Wong Nggih. kampung lho Pak Nggih, gitu. nggih, leres. Lah nek wong tani sak panenan lho 7 juta kowe lho mung sak wulan. Nah, ngoten lho. Akhirnya dia kula mikir ibunya itu juga gitu. Dijawab Mas, salah, nggak dijawab dijawab, salah, nggak dijawab salah, enak. udah gitu. Namanya kita loh Pak Gi. Iya. Nah, kalau di kota mah setuju ya sudah, diem nggak ada pertanyaan lain. Kita kan di MPRI, di MPOI gitu. Belum lagi getok tular Pak ya. Nah itu sampai saya bangun lagi nih loh Pak Ustadz. Iya. Kemarin tuh adanya Mas Danang pun dados nomor dereng kulo niki sing badhe ambruk. Ambruk apa nih? Rogo kulo niki sakit niki lho. Kulo dure ngoten, padahal ketemu nggak tahu, ngobrol nggak tahu, ibu-ibu bisa. Lah kok matur wis dadi porong. Lah kok ngerti nek kulo bangun malih. Bangun apa nih? Nggih alhamdulillah enten rezeki kulo. Bangun tempat bakal yang Nggih dikoskan itu. ngoten lho.
Emang daerah perkotaan Pak? Kok di penyangga Pak. Jadi kados pare niki kula ning cara Jakarta kula teng Tangerang. Oh. Jadi pekerja di Jakarta itu kan mondoknya di Tangerang. Yeah. Kalau di Jakarta kan terlalu mahal. Mahal. Oh, ngoten nggih. Ngoten. Daerah Nganjuk. Nggih. Menarik, Pak. Nah, kembali lagi bahwa penyakit itu secara sederhana dibagi menjadi 3, medis, non medis, dan psikis. Ini juga mungkin di literasi YouTube banyak ya. Terus saya hanya pengen menekankan saja, barangkali ada yang meleset atau teman-teman yang memang nol, saya harus sampaikan karena banyak dukun sekarang sudah bermain medsos, Pak. Oh. Jadi kalau kami juga tidak menggempur menggunakan media sosial dengan semua channel dan semua kanal media sosial, nanti yang menang mereka. Sekalipun kita benar tapi tidak pernah dikenal, ya nanti yang dikenal adalah mereka yang selalu tampil. Yang pertama medis. Medis itu nanti sederhananya juga dibagi menjadi 5, yaitu jikalau ada masalah di sistem pencernaan maka akan timbul penyakit. Yang kedua, jika ada masalah di sistem pernafasan akan timbul penyakit. Yang ketiga, jikalau ada masalah di sistem syaraf, kayak orang syaraf kecepet dan macam-macam, itu nanti akan timbul penyakit. Kalaupun nggak penyakit adalah keluhan sakit. Yang keempat, jikalau ada masalah di sistem otot dan tulang akan timbul penyakit. Tulang bergeser gitu ya. Nah, itu mesti ada keluhan sakit lah minimal kalau nggak ada penyakitnya. Yang terakhir adalah jikalau ada masalah di sistem peredaran darah, maka pasti akan menimbulkan penyakit. Peredaran di sini adalah adanya stagnasi darah, sumbatan, sebagaimana kalenan, drainase, pipa yang ketika tersumbat, wah, apalagi kita lihat ya misalkan sungai-sungai kecil depan rumah kita misalkan kalau tersumbat, banjir. Selain banjir, kotoran numpuk di situ, datanglah nyamuk, lalat, ular, semuanya bahkan batang-batang tertambat di situ. Akhirnya menimbulkan penyakit. Seperti itulah dalam tubuh kita. Nah, apakah ada korelasi antara yang terakhir itu dengan keluhan panjenengan kulit? Karena kulit itu ada kaitannya erat dengan darah. Jikalau darah bermasalah, kulit bisa bermasalah pula, atau yang lainnya. Ini secara medis. Alhamdulillah kemarin tuh 2 kali saya di lab itu alhamdulillah sehat semua. Sehat ya. Jantung, liver, kemarin ada sedikit asam urat katanya sudah nggak apa-apa. Nah, ini yang menarik Pak. Ketika sudah dilakukan secara medis tindakan lalu dikatakan sehat, tidak ada masalah, maka yang penyakit karena medis tadi harus digeser ke non medis gitu ya. Nah, non medis nanti ini dibagi menjadi 4. Oh, ngoten. Dibagi menjadi 4. Yang pertama karena masus syaiton. Masus syaiton adalah jin yang masuk ke dalam tubuh kita secara suka-suka. Dia suka sama kita tanpa ada yang memerintah. Pokoknya masuk begitu saja. Tanpa ada yang ngundang. Tanpa ada yang ngundang. Kalau ngundang mungkin bisa jadi. Bisa. Yang penting dia tidak punya tuan, tidak punya dukun, tidak punya bos. Dia datangnya bisa dari kamar mandi. Ini yang sering ya, paling sering kamar mandi. Karena masuk nggak doa dan nggak pakai kaki kiri. Lalu tidak menggunakan toplek. Tutup ini nggak harus peci ya. Handuk bisa. Serbat, handuk, apapun. Iya. Bahkan celana kita, apapun untuk penutup. Tapi kalau kita mandi ya boleh saja dibuka. Pastilah. Tapi kan tapi niatan kita kan memang menutup kepala. Makanya baik laki-laki maupun perempuan seharusnya menutup kepala. Iya, itu waktu kecil saya pernah diajarin Ustadz. Wah, cocok ini ya. Betul itu waktu SD. Gak ada miss ya ternyata. Cuma perjalannya waktu lupa. Masya Allah, siap. Dan itu teringat lagi sekarang. Tugas kami hanya mengingatkan saja. Karena keluhan seperti ini hak terjadi di lapangan dan mereka kebingungan bagaimana cara menyembuhkannya padahal mudah. Terus yang kedua, tadi ya masuk syaitan, jin masuk suka-suka. Selain di kamar mandi, bisa juga di sawah.
Sawah itu pelataran luas. Iya. Sebagaimana di gurun pasir. Gurun pasir itu juga markasnya para jin gitu. Termasuk di pohon-pohon besar, batu-batu besar, di gunung, di laut, di pantai, di tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang lembab, tidak ada sirkulasi udara, ya hal seperti itu ya. Atau satu tempat tidak dihuni 40 hari, Gitu. nanti akan dihuni makhluk lain. Ya, ya. Maka paling tidak kalau punya kos-kosan kok nggak laku 40 hari, tiap harinya ada yang nyapu, Gini. ada yang buka nutup gitu. Pagi dibuka, sirkulasi angin masuk, tutup lagi. Terus yang kedua itu as-sihru. Kalau tadi masu syaiton, yang kedua as-sihru. As-sihru ini masuk kategori santet, pelet, guna-guna, gendam, atau apapun yang sifatnya lemparan dari seseorang. Seseorang ini bisa dukun, atau orang bukan dukun tapi dia punya ilmu itu. Orang bilang supranatural atau orang pintar. Tapi dia nggak buka jasa untuk menyantet gitu. Tapi kalau dukun santet jelas dia. Dia buka praktek. Berarti kan ada bosnya, Pak. Iya. Nah, ini biasanya jinnya mahal, Pak. Jinnya mahal dan jinnya sedikit lebih sakti lah. Tapi mudahlah bagi Allah itu. Oke. As-sihru ya. As-sihru ini datangnya dari orang-orang yang nggak suka sama kita. Bahkan tetangga. Saya ngomong jangan angen-angen ya. Apa aja pokoknya diangen-angen. Bisa tetangga, bisa teman sama-sama pemilik sawah dan pengontrak sawah, atau orang yang hasut melihat perkembangan panjenengan. Bisa jadi. Bisa jadi, atau tentramnya rumah tangga panjenengan. Bisa jadi. Atau anak-anak yang baik. Bisa jadi. Sementara dia tidak punya anak atau anaknya nuwakal. Bisa jadi. Gitu ya. Itu nanti panjenengan angen-angen ya. Bisa jadi itu. Dan kita nggak perlu menyebutkan siapanya, Ya, yang pasti bisa jenengan tahu ya. Ini namanya diagnosa pribadi. Biasanya diagnosa yang jenengan yakini di awal biasanya benar. Jenengan curiga siapa? Tidak. Misalkan ya, Iya. itu biasanya benar. Oh, gitu. Saya hanya mengarahkan saja. Iya. Jenengan ibu curiga sama siapa ya? Kok kuat gitu? Walaupun belum ada bukti, itu biasanya benar. Nah, bukti itu kedua nanti. Pokoknya ada asumsi, ada ya walaupun sedikit keyakinan. Kayak iki konco pengajianku ya atau apa gitu ya. Oke. Kembali lagi. Yang kedua, sihru tadi itu karena ada orang tidak suka, hasut, dendam, marah ke kita. Pokoknya energi negatif datangnya dari mereka. Tapi yang ketiga tadi al-ainu, yang jenengan tahu tadi ya sebutkan, itu sama dari luar eksternal kita, masuk ke kita, tapi dia bukan dari jin, tapi dari energi yang baik, malah suka muji kita, suka membangga-banggakan kita. Ini berarti orang-orang baik kan? Orang yang berada di circle kita, anak kita, keluarga kita, istri kita, semuanya orang-orang yang baik. Muji-muji. Tapi pujiannya tanpa melibatkan Allah gitu. Nama besar Allah. Contoh Masya Allah dulu gitu ya. Alhamdulillah dulu, Tabarakallah dulu, baru wah Pak Danang, Masya Allah, sawai sip. Nah itu nggak apa-apa itu. Jarang, nggak pernah kayak. Kalau itu bagus. Tandurannya api, mentok. Sekene koma-koma. Itu dia. Ya itu bisa jadi. Kok enak per bulan laya-laya. Nah, itu nggak ada yang melibatkan Allah, nggak ada. Ini ya, dia. Saya tuh kayaknya kayak gitu. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Dan ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Al-ainu hakun. Ain yang ketiga tadi ini hakun, asli, ada betul wujudnya, realistis sejak zaman Rasulullah sudah diketahui atau sudah dikasih tahu Rasulullah, benar-benar ada dan itu hak.
Kalau santet tadi itu dari orang lain yang hasut dan itu butuh dana, Iya. saya ke dukun minta nyantet jenengan, saya ngeluarin dana 4 juta. Iya. Apalagi sampai menghabiskan jenengan dan harta panjenengan secara bertahap. Jenengan kan dibikin secara bertahap, berobat, duit habis, hubungan sama istri 6 bulan sudah mulai nggak baik. Awal-awal masih bisa istri menerima misalkan, tapi sudah 6 bulan, udah 1 tahun, 2 tahun, anak, mungkin kalau anak masih oke, tapi sama istri, panjenengan ditarget selesai dengan cara bertahap. Karena ujung dari gangguan syaitan adalah jenengan sama istri harus cerai. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlus syayatinu, sampai akhir nanti, bahwa memang sihir ini dipelajari untuk memisahkan kedua belah orang suami istri. Kalau sudah cerai, maka yang ganggu tadi berupa syaitan jin selesai juga. Kontraknya. Jenengan nanti akan hancur pelan-pelan, stres karena istri pecah. Akibatnya nggak bisa ngurusin sawah, kontrakan atau kos-kosan tadi sudah mulai amburadul manajemennya karena sudah nggak tenang, nggak ada yang masakin, nggak ada yang bikin kopi, nggak ada yang mijitin dan macam-macam. Pelan-pelan itu. Nah, itu semuanya terjadi lewat santet. Tapi kalau al-ainu tadi itu lebih parah dari santet. Dia bisa mablek saat itu langsung kena. Apa ya, terserah Allah loh. Langsung mati kah atau kena kulit kah atau apakah, pokoknya cepatnya gitu. Maka untuk membedakannya adalah diagnosa awal tadi. Apakah pertanyaan 7 saya ditambah yang lainnya tadi jenengan jawab iya semua, atau hanya iya dan enggak iya enggak gitu ya. Maka itu bisa terlihat nanti apakah ini betul-betul sihir, yaitu santet, pelet, gendam, guna-guna, dan yang lain, ataukah ain. Nah, yang terakhir itu sakit karena psikis. Psikis itu karena sama istri perang terus, akhirnya kita tidak tenang, batin tidak tenang, pikiran tidak tenang, ngopi di warung nggak tenang, di mana-mana kepikiran, akhirnya kena. Imunitas jadi turun. Tapi panjenengan bilangnya imunitas, kata dokter ya? Iya. Auto gitu. Auto, mana tambah lebihan. Selama ini pernah dibekam nggak Pak? Pernah sekali waktu zaman Covid. Oh, zaman Covid. Pernah sekali. Nah, setelah ini nanti rutin dibekam. Insya Allah. Ada lukanya, tidak masalah. Iya. Di mana saja. Tetapi Rasulullah mengajarkan ada titik-titik tertentu yang dikenal dengan titik-titik Rasulullah. Nah, yang tadi pembahasan sudah selesai Pak ya. Iya. Penyakit itu terbagi 3 tadi, medis, non medis, sama psikis. Sekarang adalah alternatif ya, kata orang alternatif, tapi kata kami tidak alternatif. Bekam itu nggak alternatif. Pengobatan Quran itu bukan alternatif. Iya. Kata alternatif itu hanya istilah kedokteran yang disematkan untuk pengobatan di luar kedokteran. Tapi bagi kami yang bukan dokter, ini justru yang utama. Pengobatan asli. Iya. Pengobatan yang pertama dan utama, karena melibatkan kebesaran Allah. Jadi sebelum justru ke dokter, yang ngapunten ini nggak saling menjatuhkan, tapi ini perspektif masing-masing kan. Mereka punya perspektif. Iya, kita juga punya pandangan sendiri. Bahwa sebelum ke mereka, itu seharusnya berobat sama Allah dulu. Caranya sangat mudah. Nah, nanti kita praktekkan Pak ya. Nah, sekarang saya mau mempraktekkan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru saya. Guru saya itu banyak sekali, offline wujud ada orangnya, ada beliaunya. Salah satunya adalah Gus Amak dari Jam'iyah Ruqyah Aswaja, yang menjadi sayap NU, yaitu LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Di dalamnya ada JRA, Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Tugas utamanya itu sebenarnya bukan ruqyah Pak, tetapi mendakwahkan Al-Quran.
Nah, saya ingin mendakwahkan Al-Quran, lalu kita gunakan untuk pengobatan. Kenapa? Karena ada 7 hak Al-Quran yang harus kita penuhi. Yang pertama, ini biar jenengan yakin ya, dan ini juga untuk edukasi. Yang pertama, haknya Al-Quran dibaca. Selama 6 bulan ini saya mau tanya, panjenengan membaca Al-Quran apa mboten? Baca, alhamdulillah. Berarti haknya sudah selesai, yang nomor 1. Yang kedua, dan selanjutnya ini nggak harus nih. Yang kedua, haknya Quran itu untuk dihafal. Yang ketiga, belum ya. Yang ketiga, untuk ditadaburi. Kadang ya. Yang ketiga, yang keempat, haknya Al-Quran itu untuk dijadikan hukum. Ini para ahli, para mufasir. Kita enggak, kita ikut ulama saja. Terus ada haknya Al-Quran untuk dijadikan petunjuk. Terus ada satu lagi, lupa, tapi yang terakhir, yang ketujuh adalah haknya Al-Quran adalah istishfa, dijadikan obat. Nah, ini dia nih. Ini intinya nih, udah mulai masuk nih. Mulai masuk nanti ke penanganan ini. Dijadikan obat. Nah, ini saya skemakan biar terstruktur sehingga jenengan menerima bahwa Al-Quran memang ternyata salah satu gunanya untuk pengobatan. Dia bukan seperti obat dokter yang kalau cocok sama penyakitnya sembuh, kalau nggak cocok nggak sembuh. Kalau Al-Quran itu syifa, dia bukan dawa. Apapun keluhan panjenengan, mau kulit kek, mau perut menggelembung kek, mau kurus dimakan tuyul kek, ya kan? Biasanya ibu-ibu nyusuin tuyul, sampai kurus kering karena yang disusui, yang disedot itu bukan susunya tapi darah, sehingga habis ya. Mau apapun itu, Al-Quran adalah syifa, penyembuh. Penyembuh ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, terabas semua, bahkan ke seluruh sel-sel dalam tubuh kita yang jumlahnya miliaran. Di dalam tubuh kita yang berupa aliran darah, semua kena. Di dalam tubuh kita yang berisi tulang belulang, tubuh kita berisi urat-urat yang ada di daerah pencernaan, pernafasan, semuanya kena. Maka yang terpenting nanti bagi saya peruqyah adalah menyuarakannya. Bagi panjenengan sebagai al-marqi adalah mendengarkan. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan menutup mata. Kenapa menutup mata? Karena panjenengan ketika mencurigai ada faktor non medis yang berperan, maka untuk menjangkau dimensi mereka harus tutup mata. Karena kita orang normal, kecuali kita indigo, atau kita paranormal yang punya khodam, kita bisa ngeliat dalam keadaan terbuka ini bisa. Tapi itu pun tidak baik, gitu. Indigo itu tidak baik. Orang bisa nerawang nggak baik. Tapi kalau para waliullah, para kiai yang bisa melihat, itu suka-suka Allah, itu pun hanya sekali, 2 kali, 3 kali, nggak terus-terusan. Mister Nyoks, tolong lihat rumah saya. Ini genderuwo. Ini kuntilanak. Ini. Kapan aja ditanya bisa jawab. Tapi kalau kiai boten. Kalau Allah tidak berkehendak, ya nggak bisa melihat. Kayak gitu. Tetapi tentu kiai yang dilihat baik-baik. Misalkan malaikat atau apa seorang ulama lain yang datang, atau Nabi Muhammad gitu ya. Bukan yang genderuwo, itu ciri-ciri kecil tuh Pak. Nah, saya belum tahu, kembali lagi saya mau mempraktekkan apa yang diajarkan guru kami ya di Jamiah Ruqyah Swaja, bahwa ruqyah yang kita lakukan itu 3 kali. Yang pertama namanya ruqyah standar. Ini bacanya sederhana dan setiap orang bisa. Dengan video ini saya pengen meyakinkan bahwa setiap orang itu bisa melakukan ruqyah untuk orang lain. Yang masyhur kan ruqyah mandiri untuk diri sendiri. Ini bukan, ini ruqyah untuk orang lain. Artinya tidak harus saya, guru saya, atau orang-orang yang katanya siapapun bisa. Bahkan nanti ibu pun bisa. Ya, itu namanya ruqyah standar. Bacaannya masyhur. Yang kedua, nanti ruqyah inti.
Kalau ruqyah standar, setelah kita nanti berbincang-bincang setelah ruqyah standar atau ruqyah pertama nanti, kok terindikasi betul ada jinnya, ruqyah kedua inilah yang inti. Akan kita geber lagi sampai akhirnya selesai, kita komunikasi lagi, wawancara, nanti pertanyaan dari saya. Baru nanti ruqyah ketiga, penutupan portal, dimana selama ini jenengan masih saja begitu, karena memang bisa ditembus portal panjenengan. Ruqyah ketiga nanti ditutup sehingga tidak bisa dimasukin. Itu nanti keluhan panjenengan kulit dari hari ke hari akan kembali selesai. Jadi nanti sifatnya ada yang saat itu atau saat ini sembuh, tapi ada juga yang graduation bertahap. Karena panjenengan 6 bulan ini kan bertahap juga. Iya, bertahap. Nah, makanya hilangnya bertahap. Kalau hilang langsung nanti saya malah dibilang dukun nanti. Ini kita normal-normalan saja nih. Rasional. Dan saya menyampaikan ke panjenengan ya. Walaupun sudah banyak yang saya tangani dan itu ada di channel YouTube saya. Dan Allah sembuhkan, itu bukan karena saya. Saya tidak sakti, saya tidak bisa, saya cuman belajar dari guru saya. Lalu saya mempraktekannya. Lalu saya menyampaikan edukasi ini ke berbagai kanal media sosial biar orang-orang juga bisa meniru. Karena ini bukan harus diam-diaman di sebuah ruangan ritual menggunakan polo pendem, kemudian ubo rampe, terus menyan-menyanan gitu ya. Ya, gitu Pak ya. Oke. Sip. Kita akan mulai, jenengan diposisikan enak Pak ya. Bersandar boleh, pokoknya coba mulai dari kaki sampai atas, enaknya bagaimana, gini juga boleh, gini boleh. Apa ini? Gini juga boleh, terserah jenengan. Pokoknya relax. Terus selanjutnya nanti tutup mata. Selanjutnya cukup dengerin suara saya. Nama saya Mr. Nyox ya. Walaupun ada motor, mobil, orang teriak apapun, hiraukan kecuali suara saya. Kecuali nanti ada muncul suara yang jenengan curigai itu bukan manusia, tapi jin. Lalu coba dengan mata yang tertutup, jenengan akses, lihat sekitar tempat ini atau sekitar rumah panjenengan. Wajah siapakah yang muncul tanpa direkayasa. Oke. Selanjutnya saat prosesi ruqyah pertama, jenengan selain tadi saya suruh melihat kalau memang ada yang terlihat, lalu diingat wajah siapa, namanya siapa, berapa orang, di mana, pakai pakaian apa, dan sedang ngapain, pokoknya diingat sebisanya. Yang kedua adalah didengar suara yang muncul nanti. Dan yang terakhir ini, pertanyaan terakhir nanti setelah ruqyah pertama adalah apa yang panjenengan rasakan di daerah-daerah tertentu di tubuh. Itu jenengan ingat. Satu, ada rasa getaran. Getaran di titik-titik tertentu itu diingat, wajib diingat titiknya di mana. Yang kedua, panas. Hawa panas di titik-titik tertentu panjenengan rasakan. Diingat. Terus kemudian ada apa? Kayak senut gitu di daerah mana diingat. Biasanya itu adalah jinnya ada di situ. Nanti kita hantam. Oke, kita mulai Pak ya. Apapun jenengan gak usah buka mata Pak. Saya mau ngomong apa dan ngomong ke siapa, pokoknya jenengan dengerin sampai saya bilang buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Ibu juga boleh seperti bapak tutup mata dan dengarkan suara saya. Barangkali sebenarnya menghantam ibu tapi larinya ke bapak. Barangkali bisa didengarkan juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in yu'dhika wa min syarri hasidin idha hasada wa min syarri kulli dhi ainin Allahu yashfika. Bismillahi arqika Bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in yu'dhika wa min syarri hasidin idha hasada wa min syarri kulli dhi ainin Allahu yashfika. Bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in yu'dhika wa min syarri hasidin idha hasada wa min syarri kulli dhi ainin Allahu yashfika. Bismillah, bismillah, bismillah. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka. 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 Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah, atas namamu ya Allah, demi namamu ya Allah, namamu yang agung, namamu yang suci, Tuhan semesta alam, Tuhan arsy yang agung. Hamba memohon kepadamu ya Allah, Engkau sembuhkan segala keluhan sakit dan penyakit yang dialami oleh Bapak Danang. Sakit kulit yang tidak wajar, yang dimulai dari punggung telapak tangan, lalu muncul di bagian punggung badan, lalu muncul di sekujur kulit-kulit kaki bagian depan, lalu naik ke kepala, bahkan hampir seluruh kepalanya, kepala beliau. Dan sekarang ya Allah, hampir-hampir seluruh penyakit kulit, semuanya ini hampir menutupi seluruh badan Pak Danang ini ya Allah, kecuali muka beliau. Ya Allah, hampir 6 bulan ini Pak Danang sudah melakukan ikhtiar pengobatan medis ya Allah, ke dokter spesialis kulit,
Bahkan itu beliau lakukan 7-10 hari sekali. Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Allah, Ya Rahim. Diagnosa medis mengatakan bahwa beliau berpenyakit kulit ini karena autoimun, imunitas yang melampaui, sehingga tidak lagi menyerang musuhnya, tetapi menyerang apa saja, sehingga mengakibatkan munculnya penyakit kulit. Penyakit ini ya Allah tidak wajar, tidak hanya sekedar putih-putih sebagaimana panu, tetapi sudah mengelupas, dan itu dari sisi pandangan tidak baik, tampak tidak baik, tampak tidak bersih, tampak sangat mengganggu baik beliau maupun orang yang melihatnya. Ya Allah, kami bersaksi Pak Danang adalah muslim mukmin yang baik ya Allah. Pak Danang orang yang baik bagi istri beliau dan anak-anaknya, bagi teman-teman beliau dan tetangganya, bagi siapapun ya Allah. Jikalau datangnya penyakit ini murni medis ya Allah, walaupun dokter dan ikhtiar medis selama 6 bulan ini tidak pula menampakkan kesembuhan, hamba memohon kepadamu ya Allah, Engkau sembuhkan hari ini dan sekarang ini juga ya Allah, walaupun hilangnya bertahap. Yang kedua ya Allah, jikalau datangnya dan munculnya bercak-bercak yang mengelupas di sekujur tubuh Pak Danang kecuali mukanya, ini karena faktor non medis, baik yang datangnya dari jin yang masuk ke dalam tubuhnya, atau kiriman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena hasut, iri, dengki, atau datangnya dari orang-orang yang justru beliau cintai dan mereka mencintai beliau dengan selalu memuji-muji beliau tanpa melibatkan Engkau. Ya Allah, maafkanlah Pak Danang ya Allah, maafkanlah mereka yang memuji-muji itu ya Allah, lalu Engkau berikan kesembuhan karena ain ini. Ya Allah, jikalau bukan karena jin dari luar yang masuk secara sukarela atau suka-suka, bukan pula karena jin kiriman atau ain dari orang lain, tetapi karena korin di dalam tubuh beliau, korin yang selama ini membersamai beliau, yang mengundang jin-jin yang lain atau energi lain dari luar badan beliau untuk masuk ke dalamnya, lalu menghantam area-area sensitif berupa kulit ini. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, kami membawa nama besar-Mu, membawa nama agung-Mu, membawa nama mulia-Mu ya Allah, dan kami membawa ayat-ayat-Mu yang kami lakukan sebagai kewajiban kami sebagai seorang muslim dan mukmin, yaitu hak kami untuk mengambil kesembuhan dari sebagian ayat-ayat-Mu. Ya Allah, maka sembuhkanlah ya Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. A'udzu bi'izzatillahi, ya Allah, kami berlindung kepadamu dengan kebesaran-Mu, wa biqudratihi, dan dengan kudrah-Mu, kekuasaan-Mu ya Allah, min syarri, dari kejahatan, ma ajidu aw hadir, dari apa yang kami dapatkan sekarang ini ya Allah, dari keluhan sakit dan penyakit, wa hadir, dan apa-apa yang kami khawatirkan ya Allah. Setelah 6 bulan ini tentu kami khawatir, apakah ini sembuh atau semakin parah, apakah ini berpengaruh ke istri hamba, hubungan ke istri, ke anak, ke keluarga. Semuanya ini kami khawatir dan kami berlindung ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah atas kekhawatiran yang terjadi, atas apa yang dikhawatirkan Pak Danang, yang difikirkan Pak Danang. Ya Allah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. Allahumma rabbanas, ya Allah, Tuhan manusia, adhibil ba's, sembuhkanlah Pak Danang ya Allah. Adhibil ba's,
sembuhkanlah Pak Danang ya Allah. Adhibil ba'as, ishfi wa antas syafi. Ishfi Pak Danang ya Allah wa antas syafi. Sembuhkanlah Pak Danang ya Allah, karena sesungguhnya kesembuhan yang hakiki hanyalah milikmu. Ishfi Pak Danang ya Allah wa antas syafi. La shifa'a illa shifa'uka. Tidak ada kesembuhan, tidak ada satupun manusia yang mampu menyembuhkan keluhan sakit dan penyakit kulit Pak Danang illa shifa'uka, kecuali engkau ya Allah. Kalau engkau hari ini, saat ini, sekarang ini kami menghadap kepadamu meminta kesembuhan dan engkau tidak sembuhkan, lalu kepada siapa lagi ya Allah kami meminta kesembuhan? Apakah kami harus ke dukun? Apakah kami harus mendatangi orang-orang pintar? Apakah kami harus memuja-muja makhlukmu untuk menyembuhkan seluruh keluhan sakit dan penyakit kulit Pak Danang? Tentu tidak. Maka ya Allah, maka ya Allah, maka ya Allah, dengan berserah diri penuh dan dengan memohon ampunan atas segala kesalahan, dosa dan maksiat yang Pak Danang lakukan selama ini, sehingga mengakibatkan turunnya musibah, cobaan, dan Engkau izinkan ada di dalamnya, di tubuhnya, di kulitnya. Kami memohon ampun ya Allah. Kami memohon ampun ya Allah. Kami memohon ampun ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampunilah kulit-kulit Pak Danang. Astaghfirullahaladzim. Ampunilah seluruh aliran darah Pak Danang. Astaghfirullahaladzim. Ampunilah perut Pak Danang dan apapun yang ada di dalamnya. Apakah selama ini pernah Pak Danang memakan dan minum makanan dan minum yang haram, yang syubhat, yang tidak jelas? Ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ampunilah perut dan isinya. Ampunilah ya Allah dada dan isi dadanya, paru-paru, jantung dan semuanya. Ampunilah ya Allah semua sistem pernafasan Pak Danang. Ya Allah, ampunilah ya Allah sistem syaraf seluruh tubuh Pak Danang, dari ujung atas hingga ke bawah, depan, belakang, kanan dan kiri ya Allah. Semua syaraf normalkan kembali ya Allah, jikalau itu menyebabkan kulit Pak Danang memiliki keluhan sakit dan penyakit. Ya Allah, jikalau sistem otot dan tulang-tulang beliau ada yang bermasalah sehingga mengakibatkan cobaan Engkau datang, ampunilah pula ya Allah. Ampunilah seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh Pak Danang ya Allah. Jutaan, ribuan, miliaran, semuanya. Semuanya ya Allah, ampunilah jikalau sel-sel kami ada yang melakukan dosa karena akibat kami, akibat pikiran buruk kami, akibat zon kami terhadapmu yang salah ya Allah. Karena Engkau berfirman di hadits qudsi, anna 'inda zonni 'abdi bi, aku sesuai dengan perkiraan dan prasangka hambaku. Barangkali selama ini Pak Danang berprasangka buruk kepadamu ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Kami pasrahkan di ruqyah pertama ini kepadamu ya Allah. Jikalau Engkau berkenan memberikan kesembuhan, maka sembuhkanlah ya Allah. Jikalau Engkau berkenan untuk memberitahu kami bahwa memang benar di dalam tubuh Pak Danang ada energi negatif, ada jin yang datang dari sisi luar, maka tunjukkanlah ya Allah. Tunjukkanlah ya Allah. Tunjukkanlah ya Allah dengan reaksi yang hebat. Dengan reaksi yang hebat, dengan reaksi yang hebat, sehingga kami tahu untuk kemudian kami lakukan tindakan ruqyah kedua dan ketiga. Ya Allah, jikalau benar ada energi negatif di dalam tubuh Pak Danang, maka berikanlah kami petunjuk atas reaksi berupa penampakan di mata Pak Danang dalam keadaan tertutup ini, orang-orang yang mengirim, orang-orang yang salah, dukun-dukun yang mengerjainya. Berikanlah ya Allah suara-suara yang hanya Pak Danang saja yang mampu mendengarnya, dan itu bukan suara saya, bukan pula suara manusia, tetapi suara yang dicurigai karena Engkau izinkan ada di dalam telinga. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu ya Allah
dengan Engkau tunjukkan getaran-getaran hebat, panas yang hebat, senut-senut yang hebat di titik-titik tertentu jikalau ada energi negatif dan ada jin yang ada di dalam tubuh Pak Danang. Tentu jin yang zalim, yang fasik, yang kafir, atau bahkan muslim yang melakukan kezaliman karena tidak tahu, melakukannya karena tidak tahu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, perkuatlah ya Allah energi positif yang hamba ucapkan, yang hamba bacakan ini dengan terdengarnya suara azan-azan ya Allah saat ini, sekarang ini, yang mengitari kami di tempat ini ya Allah. Baik azan dari sisi depan, azan dari sisi belakang, azan dari sisi kanan kiri, atas maupun bawah, semua yang kami dengar, jadikan ini adalah asupan energi positif yang semakin kuat untuk menghantam, memporak-porandakan dan membakar seluruh energi negatif yang ada di dalam tubuh Pak Danang. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Wahai energi negatif, energi gelap, energi hitam yang ada di tubuh Pak Danang yang mengakibatkan beliau mengalami keluhan sakit dan penyakit kulit, dengarkan dan dengarkan. Dimanapun kalian bersembunyi, kalian akan hadir dan muncul di titik-titik tertentu yang akan disampaikan oleh Pak Danang. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Mungkin manusia pada normalnya tidak bisa melihat kalian, wahai energi negatif, wahai jin, tetapi Allah Maha Tahu dan kalian tidak bisa bersembunyi darinya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Wahai energi negatif, wahai jin yang zalim, kafir, fasik, yang selama ini bersembunyi atau yang selama ini ada di tubuh Pak Danang dan kali ini pergi dan kabur dari tubuhnya. Kalian semuanya datang, kalian semuanya hadir, kalian semuanya masuk kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wahai jin yang ada di Nganjuk, wahai jin yang ada di rumah dan sekitaran rumah Pak Danang dan sekeluarga, wahai jin yang ditanam, wahai buhul yang ditanam, wahai energi yang berada di tembok, lantai, atap, di dapur, di tanaman, semuanya kalian saya tarik sini. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Semuanya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,
Jadikanlah ayat-ayat kalam-kalamu yang hamba baca barusan penyembuh dari segala penyakit kulit dan segala macam penyakit yang Pak Danang derita, baik penyakit medis, non medis maupun psikis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami berjanji ya Allah, jikalau Engkau sembuhkan hari ini, saat ini, sekarang ini, Pak Danang berjanji untuk menjadi orang baik saat ini selamanya, dari saat ini dan selamanya. Pak Danang berjanji untuk tidak menjadi hambamu yang bakhil, yang menyebabkan irinya orang, yang menyebabkan tidak sukanya orang. Kami berjanji, Pak Danang berjanji, jika Engkau sembuhkan saat ini dan sekarang ini, Pak Danang akan selalu beribadah kepadamu, taat kepadamu, membagi waktu beliau untuk dunianya dan untuk akhiratnya, untuk sawah, kontrakan dan segala bisnis dunianya, dan untuk Engkau ya Allah yang telah memberikan rezeki. Jikalau Engkau sembuhkan ya Allah hari ini, saat ini dan sekarang ini, atas keluhan penyakit kulit yang sudah 6 bulan ini, sudah 24 kalian beliau obatkan ke dokter spesialis kulit dan tidak ada indikasi kesembuhan, bahkan bertambah dan bertambah. Tinggal muka beliau ini, jikalau Engkau sembuhkan ya Allah, jikalau Engkau sembuhkan ya Allah, Pak Danang akan belajar menjadi orang baik dengan mempelajari agamamu ya Allah, mengenal Engkau ya Allah, mengenal Rasulmu ya Allah. Entah dari mana Engkaulah yang memperjalankan, apakah melalui kanal media sosial YouTube, melalui pengajian-pengajian di musola, di masjid dan di tempat-tempat tertentu, atau bersama ustadz-ustadz teman-teman beliau, atau literatur bacaan-bacaan, beliau akan mempelajari dan mengenal Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, di akhir nanti izinkan hamba untuk bertanya kepada Pak Danang tentang nazar apa yang jikalau Engkau sembuhkan beliau laksanakan. Mudah-mudahan Engkau ridho ya Allah. Dan jikalau nazar nantinya yang saya tanyakan, yang kami tanyakan kok dilanggar, wallahi billahi tallahi, kembalikanlah ya Allah penyakit Pak Danang seperti ini, bahkan lebih parah darinya. Tentu nazar ini adalah nazar yang baik, nazar yang sebanding dengan sakit beliau, nazar yang sebanding dengan lamanya beliau menderita, nazar yang sebanding dengan rezeki yang berlimpah yang Kau berikan. Ya Allah, ridhoilah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai Pak Danang, silahkan diturunkan tangannya, silahkan dibuka matanya pelan-pelan. Sekarang dirasakan, relax, monggo. Alhamdulillah. Minum. Oke, pelan-pelan Pak Danang, santai, relax, dibuka.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ya ma'u zamzam yuqbari kassalam. Allahumma rabbana sadda bil bas ishfi wa anta syafi la syifa illa syifa'uka syifaan. Ya Allah, jikalau di dalam tubuh Pak Danang masih ada energi dan residu negatif melalui air ini, ya Allah, bersihkanlah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunggu Pak Danang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ya ini adalah proses ruqyah pertama yang dinamakan dengan ruqyah standar yang diajarkan di Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Saya ini seperti panjenengan juga orang biasa yang ikutan pelatihan, yang punya guru dan punya panduan untuk dibaca. Cuman mungkin bedanya saya praktek ya, ratusan orang sudah gitu, panjenengan belum pernah praktek. Nah kita yang kami lakukan adalah setelah proses ruqyah adalah proses wawancara atau dialog untuk mengidentifikasi apa yang terjadi. Gitu Pak ya? Nah, pertanyaan ada 3. Yang pertama adalah apa yang panjenengan lihat di saat proses ruqyah pertama tadi? Udah melihat apa? Gak ada ya, alhamdulillah. Kosong. Yang kedua adalah apa yang panjenengan dengarkan? Kosong ya. Nah, yang ketiga biasanya ada Pak, yaitu apa yang panjenengan rasakan? Tangan naik sendiri. Tangan naik sendiri? Oh, itu bukan panjenengan tadi? Enggak. Oh gitu. Tapi naiknya pelan, halus gitu. Pelan tapi bukan kesengajaan ya? Bukan sengaja, jadi halus naik sendiri. Dan saya nggak ngelawan, saya ikuti aja. Jadi apa maunya itu saya hampir apa sampai ke tinggi, ternyata enggak, cuma ya segini aja tadi. Karena saya enggak melihat tadi ya, saya kan konsentrasi, jadi saya nggak tahu perubahan itu. Perubahannya tangan saya naik bisa gini. Saya kira karena doa jenengan gini. Biasanya kalau di NU itu doa baik begini, doa buruk itu diginikan. Kalau saat kunut itu ya. Oh iya. Nah, saya kira begitu, jenengan begitu mendengar doa saya terus begini. Waktu saya buka juga gitu. Waktu terakhir itu mau selesai itu, saya kan natap bangku. Ini kayak seret gitu. Saya nggak sengaja nggak tak bawain tak ikutin sampai selesai mentoknya sampai sudah selesai ya, mentoknya tadi seperti itu. Terus sekarang ada yang lain nggak yang dirasakan dari senut-senut, panas, getar di dalam tubuh? Nggak ada. Terus badan nih alhamdulillah enteng. Enteng ya? Oh sekarang enteng? Oh, terus apa yang menyebabkan panjenengan ngapunten mengeluarkan air mata? Nggak tahu ya? Saya cuma terenyuh ya? Barangkali memang ada doa-doa yang kita singgung tadi ada di kehidupan panjenengan, entah kapan, apakah waktu setelah balik dulu SMP, SMA, kuliah atau apa yang mungkin kita dulu lakukan tapi kita tidak sadari barangkali, karena sel kan merespon ya. Sel kita barangkali ngapunten ya, termasuk saya ya, termasuk semua pernah mencuri mangga misalkan, atau mencuri rambutan siapa gitu, lalu kita makan, itu kan haram ya. Tapi saat itu kita kan nggak menyadari atau nggak terlalu kenal dengan agama, masa bodoh gitu ya. Semakin tua segini kan sekarang sadar betul bahwa apapun makanan minuman yang haram jangan pernah dimakan, karena ada hubungannya dengan bayi yang ada di rahim ibu yang akan dia keluarkan nantinya kan. Gitu. Barangkali itu juga bisa menyentuh ya, barangkali itu juga menyentuh tadi itu sel menerima itu, kemudian tiba-tiba keluar gitu aja, terenyuh ya. Saya cuma terenyuh aja ya. Nah, oke. Dada ada yang sesak Pak? Normal. Kedua pundak
Berat ya tadi? Enggak, normal, cuma habis saya kayak piar gitu loh. Oh ngoten. Biar ya. Piar. Bahkan kepala nggak ada yang pusing Pak ya? Enggak, awalnya juga enggak. Tadi agak kaku, sekarang ya lemes. Lemes ya? Dan agak ketat tadi. Agak ketat. Ketat karena terlalu rapat kulitnya kayak mikal. Nggih. Kaki aman? Alhamdulillah. Setuju nih rada enteng. Mudah-mudahan benar analisis saya, diagnosa saya. Kalau salah ya ngapunten ya, karena kita ini manusia biasa. Panjenengan itu bukan sepenuhnya karena faktor jin, bukan sepenuhnya. Iya. Artinya ada faktor lain. Ada. Kalau faktor jin asli 100%, tentu reaksinya dahsyat. Bahkan jenengan bisa frontal. Frontal itu kesurupan, gitu. Karena ini yang saya dapetin terus, walaupun nggak kesurupan, pasti ada reaksi. Entah sakit di perut, lalu naik ke atas karena saya tarik, lalu muntah, atau tiba-tiba jenengan ada gerakan-gerakan yang nggak jelas. Itu kalau faktor jin murni. Kalau ini faktor ain, bisa jadi karena dia halus mainannya, halus ya. Atau kalau psikis kayaknya tidak. Kalau psikis enggak. Karena ini faktor ain, lalu menjadi nyata wujud di penyakit medis katanya. Jadi awalnya bukan asli penyakit medis gitu, tapi dari penyakit yang lain, lalu bisa menjadi medis. Nah, gitu ya. Nah, tetapi dengan pernyataan panjenengan kok piar, ada yang plong, ada yang terurai, ada yang hilang dari rasa berat, sesuatu yang selisih lah pokoknya dari sebelum dan sesudah ya. Enaknya ngomong ya, ada beda. Kemungkinan besar akan sembuh. Amin. Tapi saya punya satu pertanyaan yang sangat berat. Yang sangat berat, yang jikalau jenengan tepat mengucapkannya dan melaksanakan total sembuh. Tetapi jenengan kalau ingkar, seperti halnya al-munafiqun, ayatul munafiqina thalathah, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jikalau idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, jikalau jikalau dia berjanji ingkar. Wa idza tumina, jikalau diberikan amanah khianat gitu ya. Nanti Allah akan kembalikan dan akan diperparah. Kenapa? Wah, Mr. Nyok sadis amat gitu. Saya harus sadis karena panjenengan pengennya sembuh kan? Iya, betul. Sembuh total ya harus dibarengi dengan ancaman total gitu. Tapi kalau orang yang maunya enak saja, sakit 10 tahun, maunya saya ruqyah, sembuh saat itu juga. Lalu ngapunten, dia orang kaya raya, bahkan sampai ke Singapura dan habis ratusan juta. Lalu ngapunten ke kita atau ke orang, saya suruh sedekah misalkan ya, cuma ngasih 50.000, itu nggak sebanding. Sakitnya parah 10 tahun, orang kaya raya sampai bahkan ke luar negeri, tapi saya suruh sedekah, masjid ada musola misalkan ya, sedekah 50, kan nggak matching, nggak fair. Maunya sembuh seketika, tapi selama ini habis-habisan nggak sembuh-sembuh. Nah itu nggak fair. Saya maunya fair. Jenengan sakit 6 bulan, sekujur tubuh ya teman-teman ya. Kalau jenengan lihat semua sekujur tubuh beliau dari mulai ujung sampai atas kecuali muka seperti ini, dan tentu penampilan kurang menarik. Sudah bolak-balik ke rumah sakit, mungkin sudah menghabiskan uang atau tenaga untuk mondar-mandir ke rumah sakit, atau minum obat ini obat itu, atau apapun terapi yang membuat jenengan tersita waktu, tenaga, pikiran selama ini nggak tersita.
Terus saya minta Pak Danang, saya minta panjenengan nadar. Nadarnya yang sebanding sesuai panjenengan. Bukan saya yang menentukan, tetapi panjenengan. Nadar, jikalau Allah sembuhkan saat ini, gitu ya nanti ya, saya akan bernadar apa? Saya cuman kasih kisi-kisi, jangan yang gak sebanding. Misalkan, jikalau saya Allah sembuhkan kali ini, saya akan beli ayam, saya beleh, saya masak, saya akan undang 2 orang tetangga kanan kiri, lalu bertiga kami makan sebagai rasa syukur atas kesembuhan. Nggak fair. Ayam harga berapa? Nggak sampai 100.000. Sementara penyakit panjenengan, itu nilainya sekian. Maka jenengan harus mikir sebagai rasa syukur untuk kesembuhan. Kalau Allah sembuhkan hari ini bukan hanya besok ya, hari ini, saat ini, apa gitu ya. Tapi tentu yang semampu panjenengan. Kalau jenengan bilang, ya Allah, jikalau engkau sembuhkan saat ini, maka setiap bulan mulai hari ini, setiap bulan ya, sampai 6 bulan ke depan, berapapun uang kekayaan saya masuk bulan ini, ya, itu akan saya catat setiap kali ada masuk hari-hariannya, akan saya ambil 2,5%. Ini setiap bulan ya, bukan tiap hari ini. Akan saya berikan kepada orang yang berhak selama 6 bulan. Misalkan, ini nadar ya. Ini saya contohkan saja. Mau bulan ini dapat 100.000, maka panjenengan 2,5% dari 100.000 bulan ini harus jenengan keluarkan. Tapi kalau bulan ini 100 juta jenengan dapatkan dari Allah, maka 2,5%-nya harus jenengan keluarkan juga. Jangan lihat besar kecilnya pendapatan sehingga keluarnya kecil atau besar, tetapi 2,5% itu komitmen. Tapi kalau Allah kasih bulan ini 1 miliar sehingga 2,5%-nya besar, maka panjenengan harus tetap komit. Ini besar karena pemasukan saya besar, ini kecil karena pemasukan bulan ini kecil. Nah, itu contoh kedua ya. Contoh ketiga, jikalau Allah sembuhkan saya dari penyakit ini dan segala penyakit medis, non medis dan psikis sampai saya meninggal, maka saya nazar tidak akan pernah berkata kasar sama istri 1 kali pun. Kalau saya berkata kasar, munculkan ya Allah penyakit yang sama di tangan kanan semua, tapi yang lainnya enggak, tangan kanan semua. Ini tanda peringatan bahwa ya Allah, nanti tobat lalu sembuh lagi, nanti langsung sembuh. Kalau nggak tobat, jenengan ucapkan kasar ke istri, ke tangan kanan, ke tangan kiri, nanti terus satu persatu. Tapi kalau jenengan tobat, sembuh, langsung sembuh nanti gitu. Sehingga itu hanya peringatan saja sebagai self reminder dari Allah. Ente itu pernah nadar jangan kasar sama istri, tapi kok kamu ituin. Tuh buktinya, udah tak kasih. Jenengan, oh iya, astagfirullah, jenengan sholat hajat, jenengan sholat malam atau sholat apa, minta maaf, besok sembuh Pak. Nah, ini ngapunten Bu ya, ini nggak main-main, karena jenengan datang ke saya kan nggak main-main Pak ya. Kalau main-main, barangkali saya nggak perlu meruqyah dan saya nggak perlu bikin komitmen. Ini komitmen kita antara jenengan sama Allah lewat saya, bukan jenengan ke saya. Sekarang ucapkan dengan sepenuh hati, boleh dibantu sama ibu kalau memang, tapi tetap harus sekarang ini. Monggo panjenengan pikirkan, atau kalau sudah terlintas langsung disampaikan. Ini pemaksaan ini. Enggak. Saya dulu sudah punya angan-angan. Nanti kalau kontrakan saya jadi ini, rencananya 1 pintu saya untuk menanyakan. Selamanya apa hanya setahun? Selamanya. Malah sampai Ajri itu saya bilang, nanti saya kalau mati, ya paling ya sing duwe kamu mati. Dan nanti 1 pintu untuk anak yatim selamanya Pak ya. Zril,
kamu nanti menjadi pewaris ya. Ingat, satu pintu itu nggak boleh kamu bisniskan. Iya. Ini komitmen Bapak, nazar Bapak. Kalau Allah sembuhkan hari ini, malam ini, plongnya Bapak barusan, ya, ringannya tadi, itu berarti Allah berikan, dan Allah pelan-pelan nanti akan hilangkan, mulai kepala bisa atau apapun ya. Saat jadi nggak boleh kamu tarik 500 rupiah pun dari satu pintu, dan dia adalah anak yatim. Iya. Atau yatim, harusnya anak yatim miskin, ya fakir miskin, yatim ya, yatim piatu. yatim piatu ya, terserah. yatim piatu, miskin atau apa ya, fakir gitu ya. Artinya bukan orang. Pengen saya itu yang yatim. sedekah anak yatim itu sama Rasul sama kayak gini. Saya pengen itu sama Rasul. Alhamdulillah. Insya Allah Pak, saya doakan Pak. Memang begitu, memang begitu. Antara orang, ya manusia kita ini pengennya kayak Rasulullah ya, antara Rasulullah dengan anak yatim itu saking dekatnya. Saya pengen. Nah, ya Allah, mudah-mudahan engkau dengarkan. Allahumma anta as-sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan Allah dengarkan ya. Ini ada saksi teman-teman semuanya, ada saya, ada Pak Danang, ada istri, ada Azril putra pertama ya. Terus ada adiknya siapa? Keiken. Yanti. Keiken. Zaida. Keiken Arayan. Gaidan. Keiken. Kaiken. Putri keberapa? Kedua. Yang ketiga ada? Kosong. Cuman 2. Iya. Ini saksi juga adik nih. Kenapa? Karena banyak kasus Bu, kalau sudah pada dewasa tahu uang, itu bahkan yayasan yang luas yang udah jadi, ini jangankan yang satu pintu ya, yang luas saja kemudian diambil alih sama pewaris setelahnya. Ini kan punya bapak saya. Iya, tapi sudah diwakafkan. Oh, enggak bisa. Itu karena mereka sudah gelap. Nah, makanya ini Azril udah omongin nih di depan kamera ini akan terekam ya, bahwa satu pintu Zril itu sudah Bapak wakafkan lah gampangannya sebagai rasa syukur untuk semua penyakit Bapak, baik medis, non medis, psikis, dan mudah-mudahan seluruh keluarga panjenengan Bu, Azril, adik Keiken, 4 orang ini Allah jaga terus, tidak tembus energi negatif yang dikirimkan orang, baik itu ain maupun hasud. Karena jenengan sudah punya perbentengan berupa nazar sama Allah. Kalau nanti saya doakan semakin lancar usahanya, semakin banyak duitnya, bagus kesehatannya, sakinah mawadah dan rumah keluarganya. Kalau sudah begitu, monggo kalau Mamang nanti mau ditambah wakafnya, ya silahkan. Kalau Allah lipat gandakan nanti, punya 2, 3, 4 lagi, kemudian setiap bikin satu pintu wakaf, insya Allah jenengan tidak dirugikan sama sekali. Bahkan dari satu pintu yang jenengan wakafkan, muncul satu rumah dengan sekian pintu. Jenengan wakafkan lagi satu, muncul lagi. Terus sawah aman. Bahkan wereng-wereng tikus itu tahu mana sawah yang mengandung doa dan keikhlasan pemiliknya dan enggak. Iya, betul. Warung-warung yang didasari keikhlasan atau yang justru mempunyai andil energi negatif dukun untuk pesugihan atau itu tahu gitu ya. Nah, karena jenengan sudah bilang plong, dan saya kira ini bukan karena faktor jin keseluruhan, kita tidak lakukan ruqyah kedua dan ruqyah ketiga. Karena Allah cukup sekali dan Allah sudah jawab. Sudah jawab dengan pernyataan jenengan. Insya Allah panjenengan tahu perbedaan dan rasanya antara sebelum dan sesudahnya. Lalu jenengan komit dengan apa yang kita nazarkan. Ya teman-teman, terima kasih. Ini karena sudah ada 2 jam nggak nih? Oh enggak, belum, 1,5 jaman. Ya, ini terima kasih. Ini ada yang live dan ini juga ada yang nggak live. Saya tidak menyebutkan platformnya, nanti kena ban, kena sindir senggolan sama adminnya. Yang pasti semua yang panjenengan tonton, lihat, baik secara live maupun yang enggak nanti ya, adalah edukasi pembelajaran bahwa betul kata Pak Danang tadi, beliau meyakini bahwa
Kalau semua manusia mengatakan bahwa sakit ini nggak ada penyakit, nggak ada obatnya, beliau meyakini ada obatnya, dan itu betul. Itu penting sebagai dasar untuk kesembuhan kita. Kalau kita sudah meyakini nggak ada obatnya, ya nanti bermasalah. Cara berpikir kita bermasalah gitu. Yang kedua, Al-Quran. Ini lagi-lagi saya sebagai pembawa dakwah Quran ya. Al-Quran dakwah kami, itu mars kami nih. Kami berjuang bahwa Al-Quran mempunyai hak yang nomor 7 adalah sebagai syifa. Bahasa kita istishfa, yaitu mengambil, mencari, meminta kesembuhan melalui bacaan-bacaan Al-Quran. Dan yang saya baca tadi sangat sederhana. Semua muslim tahu. Pertama pertama Fatihah, kedua ayat kursi, ketiga 2 surat terakhir dari Al-Baqarah, ketiga adalah trikul. Ya, trikul Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sebelumnya diawali oleh, nah ini yang terpenting nih, sebelum dan sesudahnya yang perlu digarisbawahi. Intronya adalah basmalah dan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ta'awudz sama basmalah. Kemudian yang setelahnya adalah hamdalah sama sholawat. Ini yang terpenting, dan diakhiri dengan hamdalah dan sholawat lagi. Baru 6 ayat tadi itu ya, teman-teman ya. Ingat, sholawat awal dan sholawat kedua ini pengunci. Dan kalau sudah dikunci, apapun yang kita minta di dalamnya, Allah tidak akan pernah tidak mengabulkan. Ini ada di hadis ya. Nanti kita bicara detail tentang dahsyatnya sebuah doa yang diapit oleh 2 sholawat. Itu penting. Hamdalah itu sebagai wujud syukur kita atas hajat kita. Jadi sebelum kita meminta untuk kesembuhan, kita udah bersyukur dulu nih. Pokoknya syukur apa saja sebelum kita meminta ABCD. Kan terkadang orang ini beda nih. Syukur itu kalau sudah dikasih rezeki. Syukur kalau sudah dikasih kesenangan. Senang baru syukur. Sekarang enggak. Syukur dulu dengan cara alhamdulillahirabbil alamin. Baru nanti kita minta ABCD. Ini cara pandang yang benar. Cara pandang yang dilakukan kalau kita pengen segala macam hajat dan doa kita selesaikan. Nah, nanti saya bekali air hujan yang sudah saya asma sama siapa yang sama garam yang sudah berubah warna, karena itu untuk mandi saja ya. Satu aja, air hujan ini asli Pak, dari langit saya tadah, bukan grojokan. Kalau grojokan wah 1-2 detik langsung biut. Tapi kalau dari langit tanpa penghalang lama, itu lama sekali Pak. Nah, ini sudah bertahun-tahun memang ada sedikit perubahan warna, tapi nggak apa-apa, itu bukan untuk diminum, tetapi untuk dijadikan mandi. Nah, ini caranya, nah ini buat teman-teman juga ya. Lagi-lagi karena saya bukan dukun, saya akan fair, buka-bukaan dan bisa dipelajari oleh siapa saja. Kalau nanti kita ada di musim hujan, apalagi hujan pertama kali, ini baik, langsung ambil ember dalam kondisi bersih. Ember kalau bisa yang mulutnya besar, bukan ember kecil, biar nanti tambungannya banyak. Langsung taruh di depan pelataran aja. Ketika sudah mau berapapun dapatnya, mau sedikit mau apa, tampung aja terus, tampung. Nah, ketika sudah, silahkan nanti dibacakan bacaan Al-Quran. Nah, yang ma'thur, yang ada hadisnya, yang datang dari malaikat Jibril kepada Rasulullah tentang air hujan ini Pak ya. Rasulullah untuk disampaikan ke 4 khulafaur rasyidin. 4 khulafaur rasyidin untuk disebarkan ke seluruh umat adalah sholawat 70 kali, Fatihah 70 kali, ayat kursi 70 kali, 3 kul trikul 70 kali plus al-kafirun 70 kali. 7 ayat. 7 hal. Ini 70 kali ini kalau mau diritualkan sendiri itu nggak cukup 1 jam. Mungkin 5 jam bahkan harian. Gitu. Kalau nggak kuat. Makanya
kenapa orang-orang lebih sederhana minta doa sama Pak Yai gitu ya, karena nggak kuat ritual. Nah ini saya kasih itu selain 70 yang tadi ya, juga sudah tak bacakan 30 juz Al-Quran. Ini yang di kulkas ya. Kalau yang di kulkas berarti saya kasih 2. 1 untuk dimandikan, kedua untuk diminum. Nah, itu yang di kulkas ya. Jadi nanti yang setengah ya, pertama masukkan ke galon, Bu. Yang selanjutnya itu dimasukkan ke bak mandi ya. Yang dimasukkan ke galon untuk diminum sehari-hari, termasuk campuran sayur. Kalau jenengan nyayur minum kopi, apapun bentuknya, air termasuk kangge ngepel, ambil secukupnya dari galon air minum, campurkan untuk ngepel. Yang kedua untuk nyiprat tembok, itu pun dari situ, ambil sedikit yang masalah, kemudian campur sama yang biasa. Intinya ketika panjenengan setengahnya tadi itu udah masuk galon, maka galon itu menjadi biang yang tidak boleh habis. Mau habis tambah lagi, mau habis tambah lagi, terus sampai kapan? Sampai sembuh. Terus siapa yang minum? Seluruh anggota keluarga dan tamu. Karena ini ada tamu yang baik dan ada yang tidak baik, sebaliknya. Yang kedua, dimasukkan ke bak mandi, itu gunanya untuk mandi seluruh anggota keluarga. Karena takutnya yang dituju bukan panjenengan saja, tapi istri. Atau memang sengaja istri dihabisin tapi larinya ke panjenengan. Atau nanti jenengan sembuh loh kok ke Azril. Bahkan di pondok bisa jadi. Ya Azril, saya berapa kali meruqyah anak-anak pondok. Dan itu video bisa dilihat, Pak. Saya nggak bohong dan saya nggak asal cuap-cuap. Bukan dukun yang harus di sebuah ruangan jenengan kali kuletok buatan. Los bisa disaksikan dan tutor-tutornya menyaksikan. Nah, itu tiap hari mandi di situ. Begitu mau habis campur lagi, keran dibuka lagi. Terus sampai kapan? Sampai habis. Ketika habis silahkan kalau mau nguras. Kalau mau dikuras karena kotor, ya berarti ditampung dulu biangnya atau sisanya pokoknya lah ya. Kemudian dibersihkan, tumpahin lagi ke situ. Sampai kapan? Sampai habis. Apakah air hujan tok yang di kamar mandi di bak ya? Enggak. Tambahkan garam, gosrok. Biar teman-teman tahu. Nah, teman-teman semuanya, baik yang live maupun yang nggak live, ini air hujan asli, sama sekali nggak ada campuran ya. Ini bisa panjenengan lakukan. Ini nggak rahasia nih. Ya. Kemudian panjenengan bacakan, ini sudah saya sampaikan di sini. Al-Fatihah 70 kali, ayat kursi 70 kali, Al-Ikhlas 70 kali, Al-Falaq 70 kali, An-Nas 70, kemudian La ilaha illallah tahlil 70 kali, sholawat 70 kali. Terus saya tambah surah Al-Baqarah sekali sama 30 juz Al-Quran. Saya mendapatkan ijazah ini dari Kiai Kwagian, namanya Yai Hanan Kwagian. Ini masyhur, ada dekat ya, berapa lah, seperempat jam ya, masyhur. Bahkan kiai-kiai dan para spiritualis sakti itu gurunya beliau. Nah, itu Sulamul Futuhat segini sudah beliau ijazahkan sama semua saya. Dan saya boleh mengijazahkan orang lain. Yang kedua, saya mendapatkan ijazah ini dari guru kami di Jamiah Ruqyah Aswaja, JRA. Itu juga sama. Yang ketiga, saya mendapatkan dari kantor Sanad Aswaja, Pasuruan. Jadi saya banyak sanad tentang ini. Gurunya asli ada wujud. Jadi teman-teman, ngapunten, ini sengaja saya sampaikan biar saya nggak dianggap sakti dan saya nggak dianggap tiba-tiba bisa gitu ya. Saya ada gurunya, saya ada ilmunya, ada literaturnya, dan saya praktis, artinya praktisi. Ini. Terus yang kedua, ini teman-teman, ini juga saya segel banyak kan, dari plastik sampai ini sudah saya segel, jadi aman untuk dikonsumsi. Sudah saya saring berkali-kali. Kemudian ini garam gosrok, teman-teman, lagi-lagi ya. Ini saya sampaikan biar jenengan bisa bikin sendiri. Bukan beli ke saya, karena kalau beli ke saya bisa 100.000, ini bisa kita jualnya berapa ya? Bisa jutaan ya, karena nggak setiap saat ada hujan. Ya. Tapi saya sering bagi.
Saya punya banyak dulu, satu persatu. Pokoknya kalau ada yang kesini bagi satu kesini, termasuk yang kepelet misalkan. Ada di YouTube ya, kepelet ya. Namanya Tit, ya, ada di situ lah ya. Karena orang sini, orang tuanya belum tahu. Kepelet sudah habis-habisan, itu saya kasih. Saya sering ngasih. Nah, wah, Mister Nyok rugi dong. Enggak juga. Memang saya pelatihan bayar, ini itu bayar, tapi saya dikasih Allah kemudahan. Saya hubungan sama istri baik. Saya ada ketenangan dibanding saya dulu punya duit banyak ratusan juta. Ini tengah-tengah saya, Bu. Saya dulu lembaganya lancar, besar, dan banyak tempatnya. Saya termasuk senior kursusan. Tapi kemudian Allah hantam sebagaimana beliau dihantam Allah sekarang. Tapi saya lebih parah dari beliau. Saya dihabisi dari semua sisi. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Sampai ndak ada duit. Hancur-hancuran lah dulu. Ya. Kalau mau cerita nanti di tempat yang ini terlalu panjang nanti. Saya memang belum curhat ya di media sosial. Tapi bagi orang-orang yang datang ke sini saya sampaikan, saya jauh lebih parah. Cuman saya bisa Allah entaskan karena saya bertobat. Kalau saya tidak bertobat dan saya nggak bernadar, mungkin ya udah habis saya. Saya mau bunuh diri 2 kali waktu itu. Masya Allah. Makanya saya bilang sekarang ini semuanya enteng. Bagi saya enteng karena saya punya Allah. Iya. Gitu. Harta-harta kita, hutang-hutang kita ini masih 250 juta nggak balik di awal corona. Setelah corona nggak ada duit. Andai kata tadi uang nggak kita kasihkan ke orang lain, mungkin saat corona bisa makan enak. Tapi justru saat corona duit banyak kita storin, kita kasihkan ke teman. Sampai detik ini nggak beres. Ya nggak apa-apa, mungkin itu kesalahan, dosa dan maksiat saya masa lalu atas harta itu ya. Ini buat panjenengan nanti. Ini dimasukkan ke tempat mandi. Tuh. Nah, dari tempat mandi bisa diambil, dari air minum galon bisa diambil untuk ngepel, siram-siram setiap hari. Ngapunten Bu, ini energi di Nganjuk ini kurang baik. Halaman depan, kanan, kiri, belakang, maka jenengan rajin-rajin siram pagi dan sore. Kecuali jenengan seorang pecinta zikir wirid berpanjang-panjang berjam-jam. Kecuali. Tapi kalau enggak, pakai meja ini. Siram-siram saja. Termasuk semprot tembok yang jenengan curigai, termasuk pel. Pel. Itu kalau ada buhul, nanti akan keluar. Jadi nanti kalau ada binatang-binatang mati, panjenengan santai mawon. Senyumin saja. Gitu. Alhamdulillah. Kedua, kalau ada bau-bau konslet kabel, padahal nggak ada yang konslet, jenengan bilang Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kalau tiba-tiba ada suara dar-der-dor, khususnya di dapur, Alhamdulillah. Semua Allah berikan efeknya dan nyata, terlihat, terdengar. Tapi kalaupun enggak ada masalah. Nanti cek ada tumbuhan nggak di sekitar rumah, pohon-pohon kecil atau apa? Kurma ada. Mana yang mati, jenengan cek sekitarnya. Digaruk-garuk. Digali ya. Digali bisa. Kalau ada yang tumbuhan mati, cek situ, curigailah tulang belulang, tulang kaki ayam kayak, karena beliau gatel. Kaki ayam dibungkus mori atau diapain, pokoknya sesuatu yang mencurigakan sekitaran tumbuhan yang mati, jangan ambil, bismillah dulu, kalau perlu pakai sapu tangan atau pakai apa, Tisu. ya tisu, taruh di piring, terus kasih minyak bensin boleh atau minyak apa yang bisa dibakar, tapi tolong shoot nanti kirim ke saya, gitu. Shoot apapun, misalkan mulai dari pertama, wah aneh curiga nih, ada bau-bau, shoot. Alhamdulillah ini di sini ada bau-bau, ini video mau tak kirim ke Mr. Nyoks misalkan. Atau misalnya suara der, langsung bikin video. Barusan saya mendengar suara der 3 kali di dapur dan kata Mr. Nyok disuruh memvideo, nanti saya kirim. Atau malah binatang yang bisa kelihatan, itu lebih bagus. Binatang mati hitam biasanya. Nah ini alhamdulillah ada binatang tiba-tiba muncul, jumlahnya 10 atau 100 atau apa gitu ya. Nah ini nanti saya kirim ke Mr. Nyoks,
bahwa Allah izinkan, Allah bersihkan menggunakan pel-pel tadi itu, Allah bersihkan. Nanti lihat, insya Allah rumah panjenengan adem, usaha lancar, gatel-gatelnya hilang. Ini kalau nggak segera, nanti yang gatel kedua panjenengan. Waduh. Iya. Masya Karena Allah. akan ditanam di bagian depan halaman jenengan. Ditanam bagian depan, siapapun yang melaluinya, khususnya anggota keluarga, kena. Azril nggak kena, karena dia nggak di rumah. Iya. Gitu. Berarti Itu terus. memang ada yang menanam. Ada, kalau memang itu buhul. Jadi ada 3 gini, ada 3 rumus ya. Iya. Rumus untuk jin yang masuk sendiri, ganggu baik ke tubuh maupun di rumah kita. Iya. Itu rumusnya adalah sampah sama lalat. Sekalipun saya jenengan ngusir lalatnya keluar rumah atau keluar tubuh kita, tapi sampahnya masih ada di dalam rumah, tetap lalat akan datang terus. Maka bereskan sampahnya dengan ngepel, siram-siram. Iya. Yang kedua adalah rumus HP dengan tower. HP itu dipegang sama dukun, Iya. pemilik atau orang yang punya jin. Jin. Tower itu ditanam di rumah kita, Iya. berupa buhul. Selama buhulnya ada, maka si dukun Terus, masih bisa connect. Iya. habisin, bikin gatal, bikin gaduh, bikin apa. Tapi ketika tower yang jenengan runtuhkan, nggak bisa. nggak bisa. Ini nggak ada. Ini rumus kedua. Rumus ketiga adalah rumus Ain. Rumus Ain itu saklar, kabel, lampu. Lampu ini adalah sesuatu yang jikalau nyala menjadi kita sakit, kita menjadi sakit. Jadi semua kita punya yang ketiga, punya saklar, kabel, dan lampu. Yang jikalau kita puji tanpa melibatkan Allah, sama dengan orang lain mengonkan saklar kita, lalu kabel menyalurkan ke lampu, lampu nyala, kita sakit. Tapi kalau selama itu tidak ada yang memuji kita, kondisi saklar off terus. Tapi pertanyaannya kan nggak bisa kita melarang orang muji kan? Maka yang bisa kita lakukan adalah perbentengan, bahasanya tahsinat. Caranya zikir. Zikir apa? Pagi dan sore. Oh, zikir pagi. Kalau nggak tahu zikirannya, contoh ngapunten ini. Di kelompok kita umat Islam itu ada yang suka zikir dan ada yang nggak suka. Ada yang suka zikir tapi ya diam-diaman. Tapi ada juga yang anti zikir. Islam anti zikir. Ada. Saya sebutkan sekalian biar sama-sama kita saling menghantam. nggak usah kita sebutin. Yang pasti ada kelompok yang suka mengkafirkan, membid'ahkan, dan tidak suka zikir. Nah, ini bahaya orang-orang seperti itu. Hatinya keras, pasti keras, suka membid'ah. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita nggak suka zikiran atau nggak tahu, baca Quran. Baca Quran, ketika jenengan pegang aja Quran, lalu jenengan baca biofil panjenengan, lapis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 melindungi panjenengan atas izin Allah. Yang bisa ngelihat siapa? Indigo. Yang bisa ngelihat siapa? Orang yang di matanya memang ada jinnya, atau orang yang Allah kasih maunah untuk bisa melihat orang ini auranya, wah gila. Saya tuh bolak-balik dibaca, istri dibaca, anak-anak dibaca. Yang ngamalin saya istri dapat, yang ngamalin saya anak dapat, anak pun kena. Di apa maksudnya ke benteng. Berarti kalau panjenengan ngamal ke istri, anak semuanya kena. Rumah terbentengi, karena sawah milik panjenengan terbentengi, semua yang berkaitan dengan panjenengan terbentengi. Itu kalau panjenengan bisa proyeksi pikiran ke semua barang-barang yang jenengan miliki. Tapi kalau jenengan nggak bisa, ya berarti tempat panjenengan itulah yang terbentengi. Artinya kalau panjenengan pengen membentengi sawah, ya ke sawah. Tapi kalau saya punya ilmunya, enggak perlu. Cukup duduk di satu tempat, semua bisa saya akses. Bahkan menghadirkan orang, menghadirkan uang, menghadirkan apa, pengen ini gitu. Tapi hati-hati, itu ilmu kuno. Ilmu yang kalau orang terlalu mudah, maka akan semuanya dibikin main-main, Pak, nanti. Bahkan menyantet orang dengan ilmu kita bisa. Itu makanya bahaya ilmu ini. Enggak saya ajarkan nanti. Yang saya ajarkan nanti ruqyah, bekam, totok jari petir, totok jari totok punggung, terus apa fasdu, terus terapi lintah, kemudian guasya.
saya punya banyak Pak, saya pelajari dari banyak orang. Tapi memang yang tak munculkan rupiah dan bekam. Ya ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya. Alhamdulillah. Ini mohon diterima. Turun. Nggih. Judulnya air ruqyah 30 juz. Ini isinya air hujan, tidak ada campuran yang lain. Nanti saya akan bikin satu ramuan tersendiri dari 7 mata air ya, sumber mata air. Itu ada gurunya juga. Dan ini adalah garam gosrok. Garam murah meriah, bisa dibeli di pasar, tapi ketika sudah di Asma harganya bisa 100.000. Daripada beli 100.000, jenengan saya ajari bikin sendiri kan ya, gampang, gampil. Cuman kadang ada orang yang tahu saya bisa tapi kok mamang gitu, akhirnya ya tetap ke kiai. Kiai gak ada matinya, tapi saya bukan kiai gitu ya, saya mister. Nah, demikian ada kata-kata yang mau disampaikan Pak sebelum terakhir, monggo. Ya, Kesan pesan atau apa? terima kasih pada semuanya. Saya namanya Mr. Nyoks Pak. Ya, terima kasih pada Mr. Nyok dan semuanya saja yang tidak saya bisa sebutkan. Semoga hari ini bisa membawa hikmah bagi kita. Amin. Itu saja. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Demikian dari kami hari ini, hari Ahad tanggal 7 September 2025. Kita akan kembali lagi ya bersama kami di video yang lain dalam suasana kondisi dan kasus yang lain. Hada wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, thanks a lot for watching. Don't forget to subscribe if you like, ring the bell, and share to your friends. See you in the next video. Have a great day. Bye bye.